Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, saya Bu Tantri, saya akan menyampaikan topik kuliah terkait perencanaan program promosi kesehatan. Nah, saya yakin di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang konsep promosi kesehatan, sehingga untuk perkuliahan sore hari ini akan kita fokuskan tentang perencanaan program promosi kesehatan. Langkah-langkah apa yang perlu Anda lakukan gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke topik bahasan utamanya, kita perlu tahu dulu nih terkait sebenarnya apa definisi dari promosi kesehatan. Nah, jadi di sini yang saya sampaikan adalah definisi yang disampaikan oleh WHO gitu ya. Apa sih promosi kesehatan itu? Promosi kesehatan itu adalah suatu proses of enabling. Atau kalau kita lihat secara harfiahnya saja ya, secara singkatnya enabling, itu memampukan, mengenable gitu ya. Jadi suatu proses untuk memampukan orang gitu ya supaya mereka memiliki kontrol gitu ya terhadap kesehatan mereka, dan juga hal-hal yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi sehingga mereka dapat meningkatkan status atau derajat kesehatannya. Nah, sehingga kalau dari definisi ini, maka promosi kesehatan itu artinya adalah changing behavior, merubah perilaku pada berbagai tingkatan gitu ya, multiple levels gitu ya. Pada tataran individu, kita ingin merubah knowledge-nya, meningkatkan pengetahuan. Kan kita melakukan promosi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Kemudian kita ingin merubah atau dari perilakunya, atau kepercayaannya, atau dari personality-nya. Kemudian di tataran interpersonal, bagaimana mereka bisa merubah perilaku di tataran keluarga, teman gitu ya. Misalnya kalau di keluarga ada yang sakit gula, bagaimana dia bisa mendukung, atau misalnya di keluarganya supaya dia bisa membantu atau support, kemudian juga jadi friends gitu dari teman, tataran peers gitu ya. Kemudian dari community, itu dari jejaring sosial yang dimiliki gitu, atau terkait misalnya norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian juga misalnya institusional, itu yang terkait rules, kemudian juga terkait policy, kebijakan, baik itu secara informal juga. Kemudian di public policy itu kebijakan publik, misalnya dari pemerintah gitu ya, bagaimana local policies yang berkaitan dengan praktek kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, kita langsung masuk ke planning. What is planning? Planning itu kan perencanaan ya. Perencanaan itu merupakan sebenarnya serangkaian proses of thinking, berpikir ya, tentang kemudian juga mengorganisir gitu ya, a set of activities. Jadi proses berpikir kemudian juga mengorganisasikan serangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai goals atau tujuan yang diharapkan. Nah, pada tataran planning ini, maka pada perencanaan ini sebenarnya melibatkan berbagai tingkatan pengambilan keputusan ya, yang didasarkan pada data, pengumpulan data, dan juga analisis data gitu ya, dari berbagai informasi ataupun dari evidence yang ada. Nah, pada planning ini harapannya kalian sebagai planner nanti dapat menyusun roadmaps atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika kalian menyelenggarakan atau mengadakan program promosi kesehatan itu. Apa sih, bagaimana sih roadmapsnya gitu ya, mau dibawa kemana nih programnya, bagaimana untuk mencapai ke arah sana, kemudian kira-kira berapa lama waktu yang Anda butuhkan. Nah, di sini saya sampaikan terkait 6 steps planning model ya. Jadi pada proses perencanaan ini sebenarnya ada 6 langkah yang bisa kita lakukan ketika menyusun program promosi kesehatan. Nah, hari ini kita akan fokuskan pada step 1 dan step 2 ya. Jadi step 1 itu memanage atau manajemen dari proses planningnya. Kemudian yang kedua kita akan melakukan pengkajian situasional. Nah, untuk yang step 3 sampai dengan step 6 nanti akan kita bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Nah, kita masuk langkah yang pertama, manage the planning process gitu ya. Jadi bagaimana kita mengorganisir gitu ya proses perencanaan kita gitu ya. Nah,
apa sih sebenarnya manage the planning process itu? Jadi pada prinsipnya pada tahapan ini kalian sebagai perawat misalnya nanti akan menyusun program promosi kesehatan, pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah menyusun atau membuat dulu nih framework atau kerangkanya yang nanti akan digunakan untuk mengguide ya, menjadi guidance, menjadi panduan kalian selama proses perencanaan tadi. Jadi di sini kalian sudah mendeskripsikan sebenarnya langkah-langkah apa nanti yang akan diambil, tugasnya apa, kemudian siapa saja nanti orang yang akan dilibatkan, kemudian deadlines-nya itu kapan, kemudian capaian-capaiannya misalnya minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama itu apa sudah kalian tentukan, dan juga dari resource atau sumber daya yang kalian miliki itu apa saja, alokasinya bagaimana, itu sudah semuanya tercover di planning proses ini. Nah, kemudian pada proses ini sebenarnya seorang planner itu juga harus mampu ya untuk memanage 5 area project management. Jadi bagaimana contextual issues atau ini nanti akan kita bahas ya di langkah selanjutnya. Jadi di sini ada masalah kontekstual atau masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi yang ada di masyarakat atau di wilayah tertentu, kemudian proses pengambilan keputusannya seperti apa, waktu yang dimiliki, kemudian sumber daya yang dimiliki, dan juga proses pengumpulan data dan analisisnya itu nanti akan seperti apa. Nah, di project management proses ini maka langkahnya sebenarnya yang pertama kalian perlu mengklarifikasi dulu siapa nanti stakeholder yang akan dilibatkan, kemudian tugasnya mereka itu apa, perannya mereka itu apa. Itu sudah diklarifikasi sejak awal. Kemudian harapan-harapan kalian terhadap stakeholder yang terlibat itu apa saja. Jadi misalnya campaign tobacco misalnya kawasan bebas asap rokok, kawasan tanpa rokok misalnya ya. Nah, siapa stakeholder yang terlibat di sana? Misalnya wali kota, dinas kesehatan, kemudian misalnya dinas dari Bapeda, Badan Pendapatan Daerah, atau misalnya bagian hukum atau apa. Nah, itu sudah kalian identifikasi, kemudian ekspektasinya untuk mereka itu apa, harapan kalian itu apa, atau masalah-masalah kontekstual lain juga apa, itu perlu diidentifikasi. Kemudian langkah selanjutnya mempertimbangkan nanti proses untuk pengambilan keputusannya dan juga time, money, resource-nya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir kalian harus bisa menghasilkan rencana kerja yang detail gitu ya di tahapan ini. Kenapa tahapan ini penting? Karena ketika kita akan menyusun suatu program promosi kesehatan, sebenarnya bukan hanya hasil akhirnya saja yang terpenting, tetapi prosesnya itu juga akan sangat mempengaruhi hasil, dan proses ini juga sangat penting gitu ya. Nah, ada beberapa masalah gitu ya dalam planning atau program planning problems ini. Misalnya apa sih kalau planningnya ini nggak bagus, perencanaannya nggak bagus gitu ya, kita bisa managing time sama deadlines-nya bisa rusak gitu ya. Misalnya kita hanya punya waktu 3 bulan, ternyata kita kok nggak gerak-gerak gitu ya, baru misalnya kita mau launching suatu program di bulan November. Nah, ini udah bulan Oktober misalnya, kalau kok belum mulai gitu ya, belum mulai bergerak nih. Nah, ini bisa jadi kalian kehilangan momen di bulan November, itu belum ready untuk program kalian. Kemudian alokasi dana. Nah, jadi ternyata ketika program kok jalan, kok banyak pengeluarannya tak terduga. Nah, itu jadi tanpa perencanaan yang baik, nanti pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal itu nanti jadi nggak terplanning gitu ya. Jadi poor management budget. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, jadi di sini step 1 tadi, step managing planning proses tadi ada 5 langkah ya. Jadi yang pertama adalah describe the planning context. Nah, describe the planning context ini jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian gunakan gitu ya, yang bisa membantu untuk mengcapture gitu ya, menggambarkan dari data-data khas atau kontekstual gitu ya yang berkaitan dengan proses planning kalian gitu ya. Yang pertama misalnya reasons you are going through a planning process now. Apa sih? Kenapa sih kalian harus merencanakan program promosi kesehatan ini sekarang gitu ya? Kenapa kok nggak nanti aja gitu ya? Nah, itu kalian harus tahu kenapa kok harus sekarang kalian mengarrange atau mendesain program itu. Kemudian what if anything has already been decided? Ada nggak jadi di masa lalu misalnya program yang serupa yang sudah dilakukan? Kalau sudah ada, siapa target audiensnya? Apa masalah kesehatannya? Kemudian strategi promkesnya yang digunakan apa? Nah, bisa jadi kalian bisa belajar dari situ dan bisa mengadopt strategi yang misal dirasa efektif. Kemudian misalnya apakah ada
any other circumstances atau expectation yang direct who you to carry the planning process misalnya. Jadi apakah ada faktor lain gitu yang kira-kira nanti bisa mempengaruhi gitu ya dalam proses perencanaan ini, misalnya terkait kebijakan baik itu internal atau eksternal yang sudah ada. Misalnya kalau tadi terkait kawasan tanpa rokok sudah ada belum sih peraturan daerahnya atau peraturan wali kota atau perbubnya sudah ada atau belum gitu ya. Kemudian leadership, kemudian election cycles gitu ya, itu juga siklus pemilihan kepala daerah itu kalau kita melakukan advokasi terkait kawasan tanpa rokok juga penting. Jadi biasanya kita menyasar pada pimpinan-pimpinan daerah yang sudah mau berakhir nih masa jabatannya, itu biasanya lebih efektif karena mereka biasanya ingin meninggalkan sesuatu untuk penerusnya gitu ya. Ini next saja ya supaya kuliahnya singkat gitu ya. Nah, kemudian juga mengidentifikasi stakeholder roles and expectation. Ini langkah yang kedua ya, mengidentifikasi peran dari stakeholder tadi apa. Nah, jadi ada beberapa stakeholder kunci gitu ya yang perlu kalian libatkan baik itu di sisi internal maupun eksternal. Yang meliputi misalnya kalau dari internal ada project team gitu ya. Jadi siapa yang menjadi tim intinya dari program Promkes yang kalian susun. Kemudian siapa yang menjadi tenaga ahlinya, konten expertnya. Kalau masalah tadi KTR itu siapa sih yang menjadi expertnya di sana. Nah, itu bisa menjadi kalian nanti ada masalah bisa konsul ke si expert ini. Kemudian siapa yang bisa menjadi funders, pemberi dananya, penyandang dananya itu siapa, itu penting. Kemudian politician gitu ya, karena kita tadi misalnya mau mengadvokasi yang terkait mau merubah policy atau kebijakan, nah kita perlu juga nih melibatkan politician, siapa yang kira-kira bisa kita libatkan. Partner yang ada di community, misalnya ada nggak tim yang serupa yang bergerak di masalah pengendalian tembakau misalnya, yang bisa kalian rangkul, bisa diajak berpartner gitu ya, berafiliasi gitu ya. Kemudian intended audience-nya atau community-nya itu siapa yang ditargetkan gitu ya. Kemudian kalian juga harus memahami bagaimana keterlibatan atau pola hubungan antar stakeholder ini tadi itu seperti apa, pola komunikasinya juga harus ditentukan sejak awal. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa key ya yang perlu dipegang. Memang sebagai planner itu kita sebaiknya bekerja dan merencanakan itu bersama dengan people gitu ya, rather than for them gitu. Jadi kita melakukannya itu bersama. Jadi approach-nya itu participatory gitu ya, daripada kita misalnya tadi mau melakukan KTR di suatu daerah A, kita merencanakan tanpa melibatkan stakeholder yang ada di daerah. Nah, itu biasanya kurang efektif. Tapi kita mengajak dulu FGD dengan kepala daerah, misalnya dengan pemangku OPD gitu ya, organisasi pemerintahan daerah gitu ya, untuk mengidentifikasi hal yang perlu memang di-tackle gitu ya. Kemudian itu memang sangat penting gitu ya. Nah, stakeholder will, jadi ada beberapa tingkatan dari stakeholder yang bisa kita libatkan tadi. Jadi ada 4 tingkatan ya. Core, involved, supportive, peripheral. Core ini jadi participating on the planning team gitu ya. Jadi kalau yang menjadi intinya siapa? Kalau saya tadi di case saya misalnya, yang menjadi planning teamsnya itu ya saya dengan tim yang ada di Muhammadiyah Steps misalnya akan melakukan advokasi terkait kawasan tanpa rokok di suatu daerah. Kemudian involve frekuensi consulted as part of the planning process. Nah, jadi misalnya kami di Muhammadiyah Step punya seorang expert nih yang di masalah pertobekoan, yang dia paham masalah hukum juga, yang bisa kita mintai pendapat gitu ya untuk terkait rencana upaya promosi kesehatan yang akan kita lakukan. Kemudian supportive, providing some form of assistance. Jadi dia memang membantu gitu ya untuk misalnya ketika kita mengalami kesulitan kira-kira siapa yang nanti bisa membantu. Tapi dia level of involvement-nya, keterlibatannya tidak sebanyak yang di-involve tadi. Kemudian tahap peripheral ini yang memang need to be kept informed gitu ya. Jadi siapa yang perlu kita selalu sampaikan informasinya. Misalnya kita ada funders atau ada penyandang dananya, pemberi dana. Nah, itu kan perlu kita informasikan secara berkala ya tentang perkembangan program yang sudah kita susun. Lalu step yang ketiga tadi outline decision making process gitu ya. Jadi sebenarnya di setiap tahapan dari proses perencanaan tadi itu membutuhkan proses pengambilan keputusan gitu ya. Jadi di sini memang kita meng-acknowledge pentingnya dari pengumpulan data dan juga analisis. Nah, jadi kalau di sini choose decision making process ini ada beberapa hal yang perlu kita jawab ya. Ketika kita harus melakukan pengambilan keputusan, maka bagaimana keputusan itu nanti akan diambil oleh siapa dan bagaimana prosesnya. Ketika misalnya ada beberapa opsi atau prioritas, bagaimana kita akan menentukan prioritasnya? Apakah melalui konsensus, kesepakatan bersama, ataukah dengan voting gitu ya?
Itu juga perlu disepakati. Kemudian outline, misalnya kita juga menuliskan bagaimana proses pengambilan keputusan yang bisa digunakan gitu ya. Dan juga kita perlu aware siapa saja yang perlu dilibatkan, dikonsultasi nih, dan juga keep inform. Step yang keempat tadi, assess resource for planning. Jadi sumber daya ini penting ya dalam program promosi kesehatan. Kalian harus punya nih sumber dayanya kan. Program Promkes itu sebenarnya biasanya berlanjut ya, tidak hanya satu kali waktu ya. Nah, jadi sumber daya financial budgetnya itu dari mana sumber dananya? Apakah dana dari internal organisasi atau ada funding dari luar? Kemudian staff time. Jadi bagaimana pembagian waktunya, alokasi waktu yang dibutuhkan. Saya untuk upaya promosi kesehatan, karena saya dosen, saya nyambi di tadi untuk advokasi KTR, jadi saya tidak bisa mendedikasikan seluruh waktu saya untuk di Promkes. Jadi misalnya saya ngambilnya part time, atau nanti juga ada staff yang dia bisa full time. Nah, itu perlu dibagi. Kemudian equipment atau peralatan yang dibutuhkan, saya adakah komputer, alat transportasi, mobil, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian space, apakah membutuhkan kantor atau nanti tempat-tempat untuk rapat gitu ya. Expertise, jadi tenaga ahli apakah dari internal atau eksternal. Kemudian in-kind contribution, misalnya dari ada volunteer atau yang lain. Kemudian yang terakhir adalah develop work plan untuk planning prosesnya. Jadi di sini work plan yang bagus, rencana kegiatan yang bagus itu sebaiknya memang sudah menuliskan tugas-tugas di setiap perencanaan tadi, proses perencanaan tadi, siapa nanti yang akan bertanggung jawab terhadap setiap tugas tadi. Kalau misalnya mentok ada suatu masalah, nanti akan konsul ke siapa gitu ya, itu juga sudah dituliskan. Berapa lama atau jumlah hari dan jam yang dialokasikan untuk setiap tugas yang sudah disusun tadi. Kemudian deadline-nya itu kapan, jumlah uang yang dibutuhkan itu berapa, kemudian juga misalnya apakah ada sumber daya lain yang memang dibutuhkan untuk menyelesaikan dari setiap tugas yang sudah disusun. Nah, itu untuk tahap yang pertama. Sekarang kita masuk tahap yang kedua, conduct a situational assessment. Itu ya. Yang kedua ini situational assessment itu pengkajian ya, pengkajian situasional. Itu seperti snapshot of the present. Itu jadi kita seperti memotret kondisi sekarang gitu ya, kejadian kondisi yang ada sekarang ini gitu ya, gambaran atau potret dari kondisi sekarang. Nah, jadi kayak cross sectional ya istilahnya, potong lintang gitu ya. Nah, di sini situational assessment ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan juga untuk melihat tren atau faktor yang mungkin bisa mendorong atau justru bisa menghambat dari program Promkes yang bisa kita susun. Contohnya bagaimana? Misalnya kita sekarang sedang campaign terkait masalah rokok gitu ya. Nah, ternyata kok pemerintah malah fokusnya di stunting. Nah, ini mungkin bisa kita hubungkan nih, ternyata dari hasil penelitian anak-anak yang stunting itu orang tuanya misalnya merokok gitu ya. Nah, itu jadi bisa kita hubungkan campaign rokok dihubungkan dengan stunting gitu ya, supaya lebih kekinian. Kemudian tujuan dari pengkajian ini sebenarnya untuk menjadi dasar atau basis dari pengambilan keputusan di tahap planning selanjutnya. Jadi ketika kita menyusun goals, tujuan, audiens dan sebagainya itu harus didasarkan pada hasil pengkajian. Nah, jadi kenapa step 2 ini important ya? Karena hasil dari pengkajian ini yang akan menjadi landasan atau dasar gitu ya, dan menjadi patokan kita ketika kita menyusun perencanaan kegiatan tadi gitu ya. Tanpa ada hasil pengkajian ini ya ngawang-ngawang gitu ya, yang program kita susun tujuannya apa, audiensnya siapa, itu jadi ngawang-ngawang. Maka penting sekali kita memiliki data yang lengkap gitu ya. Nah, kemudian kalau hasil pengkajian situasional ini sebaiknya memang kita juga meng-highlight hal-hal yang positif gitu ya, yang sudah ada terkait isu yang akan kita angkat, daripada kita hanya memotret hal-hal yang kurang baiknya saja gitu ya. Kemudian sebaiknya memang hasil yang up to date gitu ya, dan juga ada input dari sebenarnya sasaran yang menjadi sasaran dari program Promkes kita, misalnya melalui FGD gitu ya. Kemudian kita harus bisa melihat secara luas tetapi juga mendalam terhadap masalah kesehatan yang akan kita angkat. Kemudian sebaiknya memang datanya itu lengkap, kemudian juga meyakinkan, convincing, sumbernya kredibel gitu ya, dan compelling. Nah, jadi di tahap kedua ini kan tadi terkait penyusunan keputusan, juga pengambilan keputusan. Jadi setiap pengambilan keputusan itu kan sebaiknya memang harus berdasarkan evidence. Nah, jadi
ada 4 domain sebenarnya yang mensupport untuk AIDM ini. Yang pertama memang community health issues local context. Bagaimana dengan masalah kesehatannya apa yang ada di masyarakat, konteksnya atau budaya yang ada di sana seperti apa. Kemudian community and political preferences and actionnya. Jadi bagaimana pandangan politik, agama, budaya yang ada di masyarakat itu seperti apa. Bukti atau hasil penelitian yang ada itu seperti apa, kemudian juga dari masukan dari public health resources-nya itu juga ada. Nah, ada 5 langkah juga yang bisa kita lakukan di tahap 2. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, langkah untuk tadi ya, langkah yang pertama adalah mengidentifikasi research question and data needs. Data apa yang kita butuhkan. Nah, jadi ketika kita mengidentifikasi key question, pertanyaan utama dalam yang situational assessment tadi, sebenarnya kita perlu menjawab 3 pertanyaan ini. Sebenarnya what is the situation? Apa situasinya? Bagaimana kondisinya? Apa yang membuat situasi tadi itu lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Kemudian what possible solution? Solusi apa yang sebaiknya bisa kita gunakan? Intervensi apa? Action plan apa yang bisa kita gunakan untuk deal with the situation? Nah, ini ada beberapa contoh pertanyaan ya yang bisa kita lakukan untuk mengakses dari misalnya kalau situasi, kemudian situation tadi misalnya kita menanya ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan, nanti silakan monggo dicek di tabel ya. Jadi misalnya bagaimana sih impact atau dampak dari situasi yang sekarang ini terhadap tadi misalnya situasi yang sekarang terkait rokok tadi ya, tingginya prevalensi perokok tadi terhadap status kesehatan dan kualitas hidup untuk berbagai kelompok masyarakat. Nah itu, dan kemudian ada pertanyaan lain yang bisa kalian lihat. Kemudian misalnya making situation better or worse itu, jadi contoh pertanyaannya adalah misalnya bagaimana sih pandangan politik, ekonomi, lingkungan, sosial gitu ya, tren teknologi gitu ya yang bisa mempengaruhi dari situasi kesehatan yang ada di masyarakat. Kemudian kalau contoh pertanyaan di possible solution itu misalnya apakah ada organisasi atau institusi lain yang bergerak pada isu yang sama? Kalau misalnya ada, apa yang sudah mereka lakukan gitu ya. Nah, itu bisa jadi kita bisa adopt programnya ya. Jadi tidak harus selalu yang something new, tetapi kita sebenarnya bisa adopt dari program yang sudah dilakukan oleh pihak lain. Kemudian develop a data gathering plan. Kita menyusun rencana pengumpulan datanya. Rencana pengumpulan data yang bagus itu harus meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, brief description, deskripsi singkat tentang konteks dari perencanaannya tadi. Kemudian kita harus mampu menuliskan data apa yang kita butuhkan dan kemudian rasionalnya atau justifikasinya kenapa kok kita membutuhkan data itu. Misalnya kalau kita tadi di masyarakat, saya butuh data tentang jumlah penduduk yang menderita penyakit tidak menular, diabetes, hipertensi misalnya. Jumlah anak yang menderita stunting. Kemudian jumlah warga yang merokok atau apapun lah ya. Kemudian kalian bisa menjustifikasi kenapa kok kita butuh data itu. Kemudian setelah kalian mengidentifikasi data apa yang dibutuhkan, maka kalian bisa menentukan preferred data collection metode untuk mendapatkan data itu yang cocok seperti apa. Kalau tentang persepsi masyarakat terhadap misalnya rokok, berarti saya harus wawancara nih. Kalau data terkait tadi yang jumlah penduduk yang menderita hipertensi, saya bisa dapat data nih dari puskesmas misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana Anda akan menyusun atau mengorganize dari data yang kalian miliki. Kemudian ada beberapa tipe pengkajian sebenarnya yang bisa dilakukan. Kalau desktop itu artinya kalian hanya melakukan pengkajian lewat komputer ya, jadi tidak turun langsung, jadi biasanya menggunakan data sekunder. Kemudian kalau rapid assessment itu sudah kombinasi ya, kalian mengumpulkan data secara langsung ke masyarakat tapi juga menggunakan data-data sekunder. Data sekunder itu misalnya dari data Kemenkes, BPS, Riskesdas gitu ya misalnya ya. Kemudian yang paling bagus memang yang comprehensive assessment. Tetapi kalau comprehensive assessment ini memang membutuhkan beberapa bulan ya biasanya untuk bisa dapat data yang lengkap gitu ya. Nah, ini contoh sumber-sumber data yang bisa dipakai. Misalnya kalau kalian mau mencari data terkait apa sih sebenarnya masalah kesehatan yang ada dihadapi masyarakat gitu ya, data yang dibutuhkan bentuknya kalian saya butuh indikator status kesehatan atau hasil sensus penduduk gitu ya. Nah, kalian kan metode pengumpulan datanya bisa dengan literatur review atau search gitu ya.
dari sumbernya kalian bisa ngecek misalnya dari Kemenkes, BPS gitu ya, Riskesdas, Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Nah, kemudian tergantung, jadi ya kalian butuh data apa, tipe datanya apa, kalian bisa mengidentifikasi data gathering method dan source-nya. Kemudian summarize the situation, ketika kalian sudah mendapatkan datanya sudah dikolek, maka kalian harus bisa melaporkan, meringkas dari temuan kalian tadi. Intinya ketika kalian meringkas temuan tadi, keep it simple. Jadi buatlah sesederhana mungkin. Sederhana, jelas, tetapi meyakinkan. Nah, sulit ya, jadi evidence informed juga. Nah, jadi to summarize the situation, describe the size and growth of the situation, burden and impact of the problem, kemudian juga existing health inequities, kemudian public perception of the problem, stakeholder perception and concern, dan juga potential consequences of acting now vs later. Kemudian setelah kalian meringkas hasilnya, maka kalian bisa nih mulai track possible strategies, program, and action. Nah, jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi kira-kira dengan data masalah yang ada tadi, program yang cocok itu seperti apa, strateginya seperti apa, metodenya seperti apa, audiensnya seperti apa. Kalian bisa mengidentifikasi possible action yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat tadi. Jadi kalian sudah bisa mendefine, oh jadi sasaran program promkes saya itu si ABC, kemudian bagaimana nanti saya akan mengkomunikasikannya, strateginya apa, apakah saya lewat sosial media, ataukah saya lewat ceramah, ataukah saya lewat tulisan, atau lewat apa. Nah, communication objektifnya ditentukan dulu, tujuannya tergantung apa dulu. Jadi kita bisa mengidentifikasi channelsnya ya, kemudian bagaimana alatnya yang bisa digunakan untuk mendeliver message, misalnya apakah pakai poster, apakah pakai video, apakah pakai apa ya. Kemudian kalau yang step yang terakhir adalah consider how to proceed gitu ya. Jadi bagaimana langkah selanjutnya gitu ya, setelah kalian mengidentifikasi possible strategisnya, strategi-strategi yang bisa dilakukan, programnya yang sesuai apa, kemudian tindakan-tindakannya apa saja, maka kalian review kembali, istilahnya di consider how to proceed ini kalian mereview kembali dari data kalian, program yang disusun, strategi apa, audiensnya siapa, itu kalian review kembali. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini ya. Jadi apakah di sana ada gaps gitu ya terhadap misalnya data, kualitas data, kuantitasnya, kemudian juga yang berhubungan dengan harapan dari stakeholder tadi, kemudian apakah misalnya ada gap dari data tadi, apakah itu nanti kira-kira akan menghambat ability atau kemampuan kalian untuk bisa menyusun atau dalam pengambilan keputusan terkait misalnya goals, audience, objektif dan lain sebagainya itu tadi atau enggak. Kalau misalnya kira-kira jawabannya iya, oh berarti mungkin kita butuh tambahan data misalnya. Kemudian how do you perceive your ability to affect the situation with your available time, financial resource, and mandate? Jadi bagaimana kalian kan sudah menyusun possible intervention atau possible programsnya nih. Nah, bagaimana kalian mempersepsikan kemampuan diri? Jadi ini kayak self assessment ya. Yang kira-kira nanti berapa waktu yang bisa kalian alokasikan. Jadi dengan availability dari waktunya kalian, resource dari budgeting kalian apakah cukup atau enggak. Nah, itu ya. Jadi kalian perlu melakukan self assessment supaya nanti di langkah selanjutnya akan bisa lebih efektif. Apakah dari hasil kontemplasi ini di tahap selanjutnya ini apakah ada suatu hal yang perlu dirubah atau perlu direvisi terkait programnya? Oh, ini terlalu ambisius, mungkin perlu kita simplify atau seperti apa. Nah, itu jadi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, itu tadi untuk langkah 1 dan langkah 2. Nah, jadi demikian teman-teman, tadi sudah managing the planning process and conducting situational assessment. Untuk langkah 3 sampai langkah 6 nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan monggo kalau nanti ada yang ingin bertanya bisa kita diskusikan di My Class ya. Nanti akan saya buka forum di My Class. Saya tunggu keaktifannya. Saya harap semua mahasiswa bisa aktif untuk berkontribusi dan berdiskusi terkait planning atau perencanaan program promosi kesehatan ini gitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.